Halo guys, di sini film musik Karamel. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat-sehat ya. Sebelum kita lanjut, tolong dong jempol manisnya untuk menekan subscribe dan share video ini. Terima kasih. Kisah ini adalah kisah nyata yang terjadi di Korea Selatan pada tahun 2005, tepatnya di kota Mujin, di sekolah Jae khusus untuk anak-anak tunarungu. Cerita ini dibongkar oleh seorang guru baru dari Seoul yang bernama Gang In-ho yang memberikan pelajaran menggambar, dan Seo Yujin, seorang wanita yang bergabung di lembaga sosial di kota Mujin yang bergerak di bidang hak asasi manusia. Gang dan Yujin bertemu di bengkel mobil saat mobil keduanya rusak. Kemudian, sekaligus Gang diantarkan oleh Yujin ke sekolah Jae. Saat masuk untuk mengajar, guru Gang merasa aneh karena semua anak-anak menghindar darinya. Sekalipun Gang mencoba untuk mendekat dan berkomunikasi dengan siswa dengan bahasa isyarat, tapi tetap murid-murid pergi begitu saja. Akhirnya Gang bicara dengan salah seorang guru yang bernama Guru Park, dan jawaban Guru Park Bo Heon, memang anak-anak itu sering begitu. Selesai mengajar, Gang membuka file anak-anak didiknya. Ternyata banyak juga yang tinggal di asrama sekolah, karena anak-anak tersebut ada yang yatim piatu atau memang anak-anak dari orang yang tidak mampu. Suatu hari saat Gang akan pulang setelah mengajar, ia melihat Yuri, salah seorang siswanya, duduk di jendela asrama yang ada di lantai atas. Gang berteriak menyuruh Yuri untuk tidak duduk di situ karena berbahaya. Gang lupa kalau Yuri tuli. Akhirnya Gang berlari masuk dan langsung naik ke kamar Yuri dan menariknya dan mengatakan, "Kalau duduk di situ berbahaya." Yuri sangat ketakutan, tapi Gang mengatakan dengan bahasa isyarat, "Kamu gak usah takut, saya tidak memarahimu, tapi mengingatkanmu." Kemudian Gang mengambil boneka Yuri yang terjatuh saat Gang menariknya dari jendela. Saat Gang akan meninggalkan Yuri, kemudian Yuri menarik dengan baju Gang dan mengajak Gang ke suatu tempat yang ada tangga mengarah ke suatu ruang di bawah. Yuri meninggalkan Gang sambil berlari. Gang menuruni tangga dan memasuki ruang bawah, ternyata ruang tempat cuci baju. Gang melihat seorang wanita sedang mencelupkan dan menarik sesuatu dari mesin cuci yang sedang berputar dan berisi air. Wanita itu kepala asrama yang sedang mencelupkan dan menarik kepala Kim Yeon-do, seorang siswa yang juga penghuni panti. Kepala panti sering melakukan tindak kekerasan kepada anak-anak, dan dia marah saat Gang menyuruhnya berhenti mencelupkan kepala anak di mesin cuci. Akhirnya Gang mengangkat tubuh Yeon-do dan membawanya ke rumah sakit karena tubuhnya sudah membiru. Sesampainya di rumah sakit, Gang menghubungi Yujin untuk membantu Yeon-do untuk menceritakan masalahnya, karena biasanya sesama perempuan akan lebih terbuka. Saat makan malam berdua dengan Gang, Yujin memberikan kertas tulisan Yeon-do yang berisikan cerita yang dialami oleh Yeon-do. Dia disiksa oleh kepala panti karena kepala panti tahu kalau Yeon-do berada di ruang kepala sekolah. Kepala panti cemburu karena kepala panti yang juga anak angkat dari kepala sekolah juga merangkap pacar gelap kepala sekolah. Di ruang kepala sekolah, Yeon-do dilecehkan oleh kepala sekolah. Tubuhnya ditidurkan di atas meja, tangan dan kaki diikat dengan lakban. Tapi tidak bisa, karena terlalu sempit guys. Jadi saat itu Yeon-do selamat, tapi dia tetap sudah merasa ketakutan. Saat yang sama, Yuri datang dengan 2 cup mie instan pesanan kepala sekolah. Saat Yuri membuka pintu, dia melihat Yeon-do sedang berteriak-teriak dan juga kepala sekolah menyetel lagu yang cukup keras. Yuri berlari secepatnya saat di tangga Yuri ditangkap oleh kepala sekolah, dan kepala sekolah mengancam Yuri kalau Yuri menceritakan apa yang dia lihat tadi, maka Yuri akan dipotong kepalanya oleh kepala sekolah
sambil kepala sekolah memberikan bahasa isyarat menggerakkan jarinya di lehernya. Siang itu, Gang masuk ke ruang guru. Ternyata guru Park sedang memukuli siswa yang bernama Jeon Min Soo sampai babak belur. Min Soo hanya bisa berteriak-teriak saja. Padahal di ruang guru ada juga guru lainnya, tapi gak ada yang mau menolong Min Soo. Akhirnya Gang mencoba menghentikan guru Park untuk tidak memukuli Min Soo. Alasan guru Park karena Min Soo tadi malam meninggalkan asrama sampai tengah malam. Suatu hari saat Gang ingin memasuki ruang kepala sekolah, tiba-tiba pintu dibuka dan keluarlah guru Park dengan menarik baju Min Soo, dengan tangan satunya lagi memegang stik golf. Wajah Min Soo sudah babak belur penuh darah. Gang membatalkan masuk ke ruang kepala sekolah, tapi malah berbalik mengejar guru Park dan melemparkan pot bunga yang dibawanya, yang awalnya akan diberikan kepada kepala sekolah yang senang dengan tanaman. Pot bunga itu mengenai guru Park. Langsung guru Park jatuh ke lantai. Dan Min Soo ditanya oleh Gang, apa yang sudah terjadi? Min Soo meminta Gang untuk berjanji akan memenjarakan guru Park. Guru Park seorang pedofil. Min Soo dan adiknya sering disuruh ke rumahnya, dan itu sangat menyakitkan untuk mereka. Gang membicarakan ini dengan Eugene karena nggak bisa masalah ini dibiarkan berlarut-larut, kasihan anak-anak. Eugene mencoba berbicara dengan kepala yayasan sekolah tentang soal ini, tapi kepala yayasan meminta Eugene mengadu ke balai kota karena semua kejadian di luar jam sekolah. Kesimpulannya, yayasan memang tidak mau membantu. Eugene coba ke kantor polisi dan bertemu dengan polisi Jang sambil menyerahkan bukti-bukti kalau di sekolah dan asrama telah terjadi kekerasan dan pelecehan kepada siswa. Polisi Jang hanya mengatakan gak ada pengaduan apa-apa dari siswa dan orang tua siswa, jadi polisi gak bisa melakukan apa-apa. Akhirnya Eugene menceritakan masalah ini ke rekan kerjanya, dan mereka membuat video Yeondu dan mengirimkannya ke rekan mereka di televisi Seoul. Respon positif dari televisi Seoul, mereka segera datang dan mewawancarai Min Soo dan disiarkan langsung saat itu juga. Papan reklame televisi di kota-kota saat itu tidak menyiarkan iklan, tapi langsung menyiarkan wawancara tersebut. Penterjemah bahasa isyarat adalah guru Gang. Keesokan hari, polisi Jang langsung menangkap kepala sekolah, kepala administrasi, dan guru Park. Kepala sekolah juga bertanya, kenapa polisi Jang menangkapnya? Bukannya setiap bulan kamu selalu menerima sejumlah uang dariku? Polisi Jang menjawab, silakan mencari pengacara terbaik untuk membelamu di pengadilan, karena berita ini sudah tersiar di seluruh Korea. Singkat cerita, kasus ini sudah masuk ke pengadilan. Kepala sekolah dan kembaran identiknya yang menjabat sebagai kepala administrasi dan guru Park dibela oleh seorang mantan hakim senior. Saksi-saksi anak-anak korban kekerasan dan pelecehan juga dihadirkan di pengadilan. Saat dokter ditanya oleh jaksa tentang visum anak-anak, dokter mengatakan kalau anak-anak itu selaput darahnya sudah pecah sekitar 5 tahun lalu. Berarti Yeondu berumur 4 tahun. Jaksa mengejar dokter dengan pertanyaan lagi, tapi dokter menjawab dengan ragu-ragu. Akhirnya hakim bertanya ke dokter untuk menjawab dengan benar. Dokter hanya menjawab, maaf, saya lupa. Banyak keanehan di ruang sidang. Awalnya tidak disediakan penterjemah bahasa isyarat. Akhirnya keesokan harinya disediakan oleh pengadilan setelah sebelumnya diprotes oleh penonton dan Eugene karena semua penonton rata-rata bisu dan tuli. Bahkan Eugene saat itu juga disuruh keluar ruang sidang oleh hakim karena dianggap mengganggu jalannya sidang. Kemudian dokter yang bersaksi pun bersaksi dengan ragu-ragu.
Hari pertama sidang, diajukan Yuri sebagai saksi. Di dalam kesaksiannya, dia mengatakan mendengar Yondu berteriak-teriak. Yuri dites dengan mendengarkan musik, apakah dia mendengar suara musik. Beberapa kali suara musik diputar dan dimatikan. Yuri bisa membedakan dengan memberikan tanda jika mendengar. Yuri akan mengangkat tangannya. Jika tidak mendengar, dia akan menurunkan tangannya. Semua tes itu dilakukan Yuri dengan benar. Yuri tidak seutuhnya tuli, hanya pendengarannya memang kecil. Selesai sidang malam itu, Gang meminta kepada Eugene agar izinkan Gang dan anak-anak tidur di kantor Eugene. Gang tahu akan resiko kalau mereka kembali ke tempat tinggal masing-masing. Karena kepala sekolah adalah panitua sebuah gereja, dan anggota gereja banyak yang gak yakin kalau kepala sekolah melakukan pelecehan. Singkat cerita, akhirnya hakim membacakan putusan pengadilan. Guru Park dikenai 8 bulan dan 2 tahun percobaan. Kepala sekolah dan kepala administrasi masing-masing dikenai 6 bulan dan 1 tahun percobaan. Banyak orang kecewa atas putusan hakim, terlebih Gang dan Eugene. Kecewa karena video pelecehan yang dilakukan oleh kepala sekolah yang ditemukan oleh mereka di ruang kepala sekolah yang diberikan ke jaksa tidak disetel di ruang sidang, tapi disimpan oleh jaksa. Malam hari setelah pembacaan hukuman kepala sekolah, kepala administrasi, dan guru park, dan pengacara berpesta di klub, pengacara mengatakan jaksa dalam tangannya karena sudah diberi sogokan sehingga meringankan terdakwa. Sebelum kita lanjut, tolong dong jempol manisnya untuk klik subscribe dan share video ini ke teman-teman Anda. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Malam itu, Gang berencana untuk kembali ke Seoul dan meminta maaf kepada Eugene karena tidak bisa membuat hukuman lebih berat lagi. Di tengah jalan, Gang ditelepon oleh Eugene karena Yuri dan Yeondu memberikan buku catatan Minsu kalau Minsu akan menemui guru Park. Gang langsung putar arah kembali, langsung ke rumah guru Park, tapi tidak ada jawaban. Gang mencari di sekitar tempat tinggal guru Park. Di tengah rel kereta, Gang melihat ada 2 orang yang sedang bertengkar di rel, yang sebentar lagi kereta akan lewat. Setelah didekati, ternyata Minsu sudah menusuk guru Park di bagian perut dan kakinya. Dan Minsu sengaja menahan guru Park untuk tetap di rel kereta yang akan dilalui oleh kereta. Akhirnya kereta lewat. Minsu dan guru Park terseret oleh kereta. Keesokan harinya di kota Minju ada demonstrasi meminta keadilan atas kasus anak-anak Jae. Sambil membawa foto Minsu, mereka minta naik banding. Tapi Gang dan Eugene malah ditangkap oleh polisi Jang. Setelah itu, Gang dibebaskan dan dia kembali ke Seoul. 1 tahun kemudian, Eugene mengirim email ke Gang, mengabarkan kalau mereka tidak bisa naik banding. Dan anak-anak sekarang sebagian sudah ada yang diangkat anak oleh beberapa keluarga. Tahun 2011, para tahanan tersebut sudah bisa mendapatkan kembali pekerjaannya seperti semula. Dan kemudian kasus ditutup. Oke guys, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Kalau ada yang punya usulan tentang suatu cerita, bisa tolong ditulis aja komen di bawah ya. Nanti kita carikan beritanya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye-bye.